Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara-saudara semua pada kesempatan ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kita semua. Bersama saya Elfrianto, selamat datang kembali di dalam God's News Channel. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang kami boleh alami hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui hari-hari ini. Kami percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa nyata atas kehidupan kami. Kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti, memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini terambil dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kekasih Tuhan, permasalahan selalu datang dan menimpa siapapun yang ada di dunia ini, tanpa memandang bulu. Entah itu orang kaya, orang miskin, berpendidikan tinggi atau rendah, tinggal di kota ataupun di desa, bahkan di pegunungan sekalipun. Berbagai upaya manusia lakukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya masalah dalam kehidupan mereka. Tetapi faktanya manusia sama sekali tidak mampu mengelak dari setiap masalah yang ada. Karena itulah manusia sangat membutuhkan penolong atau pertolongan dan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang sedang menimpa mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, harus diakui bahwa kita tidak mampu mengatasi setiap permasalahan itu dengan kekuatan apapun, bahkan dengan kekuatan kita sendiri, apalagi berharap dan bersandar kepada manusia. Alkitab berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Masih ada satu jalan keluar dan sumber pertolongan, asal kita mau datang kepada sumber itu. Dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, sumber segala jalan keluar dalam kehidupan kita. Ketika hamba perwira sedang sakit, perwira lalu kemudian membuat suatu keputusan untuk datang dan meminta pertolongan kepada Yesus. Dan Yesus pun meresponinya. Yesus tergerak, hatinya tergerak untuk menolong. Padahal mungkin dia baru pertama kali bertemu dengan perwira tersebut. Dia tidak terlalu mengenal dari sisi manusianya. Yesus mungkin tidak mengenal perwira ini. Sekalipun memang dari sisi ketuhanannya Yesus sangat tahu. Tetapi Yesus tetap merespon, Yesus tetap memberikan tanggapan terhadap apa yang perwira tersebut lakukan. Dan akhirnya hamba perwira itu mengalami kesembuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 faktor penting yang kita bisa belajar daripada perwira ini, sehingga membuat Yesus memberikan respon atau memberikan tanggapan terhadap tindakan dari perwira tersebut. Yang pertama, bahwa ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit itu. Sekalipun hambanya itu adalah seorang bawahan, tugasnya adalah seorang pelayan, atau bawahan yang mungkin harus
mendengarkan atau tunduk kepada tuannya, tetapi perwira memiliki sikap hati yang luar biasa. Dia peduli, dia bertanggung jawab, dan dia memiliki kasih yang luar biasa. Sehingga dia tidak memandang rendah, bahkan tidak memandang status daripada hambanya tersebut. Yang kedua, ia memiliki kerendahan hati. Terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumah untuk menyembuhkan hambanya itu, perwira tersebut berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi sangat membenci orang yang congkak atau tinggi hati. Dan yang ketiga adalah perwira ini memiliki iman yang besar. Perwira itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan tidak perlu datang ke rumahku, tetapi cukup katakan sepatah kata saja, maka hamba-Ku itu pasti akan sembuh." Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus melakukan sesuai dengan apa yang menjadi iman daripada perwira tersebut. Nah, kekasih Tuhan, selama sikap hati kita tidak benar dan belum memiliki iman yang cukup kepada Tuhan, doa kita akan sulit memperoleh jawaban. Tidak cukup kita hanya berkata, "Saya beriman, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara." Tetapi kalau sikap hati kita tidak benar, cara hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka iman yang kita miliki adalah sia-sia adanya. Oleh sebab itu, iman dan sikap hati adalah satu paket yang harus dimiliki orang percaya. Karena saya percaya bahwa ketika kita memiliki iman, maka seharusnya lah juga kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar firman pada kesempatan hari ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan hari ini. Firman-Mu yang kembali menyegarkan hati kami, menyegarkan iman kami. Ajar kami untuk memiliki sikap hati seperti seorang perwira yang kami belajar pada hari ini. Sehingga kami boleh melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, supaya iman mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik kekasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada kesempatan hari ini. Tetap jadikan firman Tuhan sebagai landasan untuk kita bertindak, supaya kekuatan Allah, kuasa Allah nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.